Halo semua, kenalkan nama saya Nyoman Aristalikawa dan NIM 22085611082. Saya berasal dari kelas F, program studi Informatika angkatan 2022, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem operasi dan struktur sistem komputer. Mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Idewa Made Bayu Atmaja Darmawan, Eskom MCS. Kita langsung saja. Pada video kali ini kita akan membahas 5 topik, yaitu yang pertama adalah pengertian dan contoh sistem operasi. Lalu topik kedua, kita akan membahas tentang fungsi dari sistem operasi. Topik ketiga yaitu perkembangan sistem operasi. Topik keempat, struktur sistem komputer, dan yang topik terakhir adalah hubungan sistem operasi dan struktur sistem komputer. Apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi sendiri secara sederhana adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan untuk menghubungkan user dengan komponen-komponen ataupun sumber daya komputer. Nah, user ini sendiri bukanlah kita sebagai pengguna komputer, tapi aplikasi ataupun software yang kita install pada sistem komputer kita. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa dari sistem operasi yang populer digunakan. Nah, yang pertama dalam perangkat desktop, yaitu ada Windows. Windows ini sendiri merupakan sistem operasi desktop yang paling populer, yang paling umum digunakan. Windows ini sendiri dimiliki oleh Microsoft Corporation. Lalu yang kedua ada macOS. macOS sendiri merupakan sistem operasi besutan dari Apple. Dan yang ketiga adalah Linux. Dan Linux ini sendiri tidak dimiliki oleh perusahaan tertentu, tapi Linux ini berbasis open source. Jadi saat kita mempelajari sistem operasi, biasanya yang digunakan adalah sistem operasi Linux karena lebih mudah kita untuk mengetahui mekanik ataupun algoritma yang digunakan di dalamnya. Linux ini sendiri pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds. Lalu beralih ke perangkat mobile. Untuk perangkat mobile sendiri, sistem operasi yang paling sering digunakan adalah Android. Android ini sendiri dimiliki oleh Google. Lalu yang kedua, sistem operasi yang paling sering digunakan, yang kedua adalah iOS. Kita lanjut ke fungsi sistem operasi. Sistem operasi sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya adalah menjalankan tugas atau perintah-perintah dasar. Nah, apa sih itu perintah-perintah dasar? Perintah-perintah dasar itu seperti menjalankan operasi, menyimpan dan membaca data ke penyimpanan internal, serta mengatur proses yang berjalan pada sistem. Selanjutnya, sistem operasi membantu kita dalam manajemen dan mengalokasikan sumber daya komputer untuk aplikasi ataupun program yang kita jalankan. Misalnya, suatu aplikasi itu membutuhkan RAM ataupun penyimpanan sebesar berapa gigabyte misalnya. Sistem operasi ini akan mengalokasikan sumber daya tersebut untuk program yang ingin kita jalankan. Jadi program tersebut bisa berjalan dengan baik. Untuk fungsi yang ketiga yaitu membantu melindungi keamanan sistem komputer. Jadi dengan sistem operasi, sistem komputer kita akan lebih aman dari serangan cyber. Lalu yang keempat, mengawasi serta melindungi proses suatu sistem komputer. Fungsi ini sendiri nanti akan berhubungan dengan fungsi yang keenam. Kita langsung saja ke fungsi yang kelima. Fungsi yang kelima yaitu memberikan antarmuka pengguna atau user interface. Lalu kita lanjut ke fungsi yang keenam, yaitu memudahkan untuk merawat dan memperbaiki komputer. Seperti yang saya bilang tadi, sistem operasi itu juga berfungsi untuk mengawasi proses suatu sistem komputer. Misalnya, saat ada suatu program atau proses yang berjalan abnormal atau ada masalah, nanti sistem operasi
akan melindungi sistem komputer kita dengan cara misalnya dalam sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows sendiri akan melindungi sistem komputer kita dengan menjalankan atau memunculkan yang namanya blue screen. Blue screen ini sendiri nantinya akan memiliki suatu kode yang melambangkan atau menggambarkan permasalahan dari proses yang sedang berjalan. Nah, dari kode tersebut kita akan lebih mudah untuk merawat serta memperbaiki sistem komputer kita. Jadi kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang efektif dan efisien. Kita lanjut. Pengembangan sistem operasi. Pertama kali, sistem operasi dikembangkan pada sekitar tahun 1950-an. Di masa awal sistem operasi ini, komputer hanya bisa menjalankan satu tugas pada satu waktu. Nah, lalu pada tahun 1970-an, sistem operasi ini menjadi semakin berkembang dan lebih efisien dalam mengelola sumber daya dan peningkatan keandalan serta keamanan sistem komputer. Lalu, dari tahun 2010 sampai saat ini, sistem operasi semakin berkembang hingga saat ini sistem operasi dikembangkan untuk mendukung perangkat seluler dan perangkat IoT serta integrasi antara berbagai platform dan aplikasi. Kita lanjut ke struktur sistem komputer. Secara sederhana, struktur sistem komputer merupakan susunan atau konfigurasi antar komponen komputer seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan lain sebagainya. Nah, perangkat keras ini sendiri, contohnya seperti CPU, memori, RAM, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada yang namanya perangkat input atau output. Nah, perangkat input atau output ini sendiri berguna untuk menampilkan output ataupun untuk memberikan input ke komputer. Contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada software atau perangkat lunak. Software ini sendiri merupakan program komputer yang dirancang untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Nah, contohnya itu seperti ya sistem operasi, aplikasi atau program yang kita install di komputer. Kita lanjut ke topik yang terakhir, yaitu hubungan antara sistem operasi dan struktur sistem komputer. Seperti yang saya bilang tadi, sistem operasi merupakan bagian dari struktur sistem komputer. Sistem operasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam struktur sistem komputer, yaitu salah satunya adalah berfungsi sebagai penghubung perangkat lunak atau software dengan perangkat keras. Contohnya itu misalkan suatu perangkat lunak membutuhkan RAM berapa giga dan penyimpanan berapa giga untuk berjalan dengan baik dalam suatu sistem komputer. Nah, sistem operasi akan mengalokasikan sumber daya dari perangkat keras untuk perangkat lunak tersebut agar dapat berjalan. Selain itu, sistem operasi juga memiliki tugas untuk mengontrol kerja dari perangkat lunak dan perangkat keras sehingga dapat berjalan dengan efisien. Jadi, kita simpulkan bahwa aplikasi atau program yang kita jalankan dapat bekerja secara efisien dan efektif karena dibantu oleh sistem operasi tersebut. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang sistem operasi dan struktur sistem komputer. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan dapat membantu kalian untuk menambah wawasan. Sekian, terima kasih.